rusaknya puasa di hari ini tidak merusak puasa di hari sebelumnya atau hari yang akan datang. Misalnya kita batal hari ini puasa misalnya, itu nggak akan pernah merusak hari besoknya atau hari berikutnya atau hari sebelumnya, karena mandiri setiap harinya. Ini yang dijadikan landasan oleh jumhur. Karena itu untuk niat puasa Ramadan itu sifatnya harus setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, sobat Akyas hafizakumullah. Alhamdulillah bisa bersua kembali. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, hidayah, keberkahan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan Allah selalu menetapkan nikmat iman dalam jiwa kita sampai kita menghadap kepada Allah masih tetap beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat insyaallah nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Sobat Agyas, melanjutkan ngaji kita beberapa waktu yang lalu tentang fikih Ramadan. Ini yang kajian yang ke-11, kajian online Dar Al-Kayis di channel YouTube online di channel YouTube Dar Al-Kayis. Ini fikih Ramadan atau fikih puasa yang kedua, untuk kaitan dengan fikih puasa yang kedua. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, sobat Akyas, beberapa waktu yang lalu di kajian yang pertama di fikih Ramadan, kita lagi membahas tentang masalah niat ya. Jadi kapan niat itu harus kita ucapkan ya? Kapan niat itu harus ada dalam jiwa kita ketika kita mau melaksanakan amal puasa Ramadan? Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu ya malam. Sampai kapan? Boleh sampai qabla zawal. Itu menurut Imam Abu Hanifah, dinukil oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang kita bahas ini kan. Menurut Imam Maliki tidak boleh. Imam Malik tidak memperkenankan baik yang puasa sunnah, puasa wajib seperti Ramadan itu niatnya setelah fajar itu nggak boleh, setelah subuh itu nggak boleh. Itu kalau Imam Malik ya, atau Ashabul Malikiyah. Kalau Imam Syafi'i tadi, kalau Imam Abu Hanifah itu sunnah maupun wasaumu tatawwu, wasaumu Ramadan itu boleh setelah fajar sebelum zawal. Kalau Imam Malik tidak boleh. Kalau Imam Syafi'i dibedakan. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, sobat Akyas, itu malam hari sampai yaitu subuh, yaitu qablatul fajr, sampai sebelum fajar. Itu kalau Imam Syafi'i. Sedangkan kalau puasa sunnah, Imam Syafi'i membolehkan ba'da subuh sampai qabla zawal, sampai sebelum zuhur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah pernah bersabda kepada Aisyah, "Yauman hal indakum min ghada?" Qalat la. Qala fa inni idzan asum. Qalat wa qala li yawman akhar, "Indakum syai'un?" Qultu na'am. Qala idzan uftir wa in kuntu faradtus shaum. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah pada suatu hari, "Hal indakum min ghada?" Punya makanan untuk makan siang? Qalat, maka Aisyah berkata ke Rasulullah, Sayyidah Aisyah berkata ke Rasulullah, "La, tidak ya Rasulullah, saya enggak punya makanan." Ya, kalau begitu fa inni idzan asum. Nabi berkata, kalau begitu aku puasa deh. Nah, ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, boleh niat puasa itu sebelum zuhur, setelah sholat setelah subuh. Karena Nabi kan ngomongnya itu untuk makan siang, kata Imam Syafi'i di sini. Sehingga batasannya tak boleh setelah zuhur begitu. Jadi harus sebelum zuhur karena terkait dengan ghada itu kan.
Ini saudaraku ikhwatatina fillah, Imam Syafi'i mengambil dalil itu khusus untuk sunnah, itu boleh setelah subuh. Tapi untuk puasa wajib tak boleh setelah subuh. Harus malam hari dari mulai min ghurubis syams sampai tulul fajar. Itu rentan waktu niat yang harus kita ucapkan gitu ya. Niat yang harus kita ucapkan. Kalau Imam Al-Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Hanabilah itu maksudnya adalah pengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal atau pengikut mazhab Imam atau ulama-ulama dari kalangan Imam Ahmad bin Hanbal, itu sama kasy-Syafi'iyah. As-shaumul wajib al-fardu la yasihu illa bi niyati minal lail. Puasa fardu, puasa wajib tidak sah kecuali niat pada malam hari. Dengan hadis tentang niat malam hari itu kan jelas itu kan. Man lam yujmi asyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, fala siyama lahu. Sebelum subuh maksudnya, maka fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Adapun wa amma shaum tatawwu fayasihu bi niyati qabla an-nahar wa ba'dahu. Ini bedanya sama Imam Syafi'i. Kalau puasa sunnah boleh, ini kalau kayak ini sama ya dengan Imam Syafi'i, boleh sebelum zuhur. Ini sama dengan Imam Syafi'i kan, boleh sebelum zuhur. Imam Ahmad bin Hanbali ini kan muridnya Imam Syafi'i, boleh. Wa ba'dahu, nah ini yang beda. Ini yang beda. Khilafan Syafi'iyah, berbeda dengan Imam Syafi'i. Jadi wa ba'dahu artinya setelah zuhur pun boleh kalau Imam Ahmad bin Hanbali atau Al-Hanabilah. Maka dari sini bentangannya itu lebih lama kalau Imam Ahmad bin Hanbali. Nah, saudaraku ikhwataddin hidzakumullah, ini terkait dengan masalah kapan niat itu. Terus terkait dengan niatnya itu cukup sekali atau diulang-ulang tiap hari selama Ramadan. Ini juga berbeda pendapat di kalangan para alim ulama. Di sini disebutkan sebentar. Di sini disebutkan wa ra'ad jumhur. Jadi ta'addudun niyah bi ta'addudil ayyam, yaitu mengulang-ulang niat dengan berulangnya hari. Hada syartun indal jumhur. Kalau jumhur ya harus ini. Wa laisa bi syartin indal malikiyah, tapi kalangan malikiyah tidak. Jadi kalau jumhur, jadi Imam Ahmad bin Hanbali, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbali itu menyatakan setiap malam itu harus niat. Karena menurut beliau para ulama-ulama ini likulli yaumin min Ramadan ala hiddatin. Karena setiap hari dari bulan Ramadan itu berdiri sendiri. Berdiri ala hiddatin, berdiri sendiri. Li'anna shauma kulla yaumin ibadatun ala hiddatin, dan itu ibadah secara mandiri gitu, enggak bisa gabung jadi satu. Wa ira muta'alliqatin bil yaumil akhar bidalil anna ma yafsudu ahaduhuma la yafsudu akhar. Karena rusaknya puasa di hari ini tidak merusak puasa di hari sebelumnya atau hari yang akan datang. Misalnya kita batal hari ini puasa misalnya, itu nggak akan pernah merusak hari besoknya atau hari berikutnya atau hari sebelumnya, karena mandiri setiap harinya. Ini yang dijadikan landasan oleh jumhur. Karena itu untuk niat puasa Ramadan itu sifatnya harus setiap hari, harus setiap hari. Berbeda dengan pendapat Imam kalangan Malikiyah. Imam Malik itu menyatakan berdasarkan Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan hilal di bulan suci Ramadan, falyasum, maka berpuasalah satu bulan itu. Asy-syahra di sini. Faman syahida minkum syahra, bulan. Jadi satu bulan kata Imam Syafi'i, kata kalangan Malikiyah, satu bulan. Itu mirip seperti haji. Haji itu kan niatnya di awal. Niatnya pada waktu labbaik Allahumma hajjan, kan itu kan. Labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja, dan seterusnya itu kan ya. Wa haramtu bihi. Itu niatnya kan di awal. Nah terus pas waktu di Muzdalifah yang nggak perlu niat lagi, di Mina juga nggak perlu niat lagi haji. Kan itu satu kesatuan kata kalangan Malikiyah. Nah ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Sobat Agias, tidak perlu dipertentangkan.
Cuman kalau menurut saya gabung saja. Maaf, bukan menurut saya ya, menurut beberapa ulama nggak boleh kita ngomong menurut saya ya, nggak boleh, itu gua ya ngomong menurut saya itu kan. Ya, mohon maaf. Jadi menurut kalangan para ulama yang lain menggabung itu begini maksudnya. Ya kadang-kadang kan kalau di kalangan milenial, nih sobat Akyas, ini kan kadang-kadang juga malam tidurnya sehingga khawatir bablas gitu kan ya. Sehingga kadang-kadang nggak sempat terawih malam bablas itu kan. Nah, supaya itu tetap puasanya sah, digabung gitu loh. Jadi misalnya besok ini mau Ramadan itu misalnya. Nah, malam harinya kita ajak keluarga semuanya. Ayo niat ya, ayo niat bahwa besok mau puasa 1 bulan Ramadan gitu. Tapi tiap malamnya tuh tetap juga niat, sehingga suatu saat umpamanya kita kelupaan tidak niat malam-malam berikutnya tidak niat misalnya, sudah tercover niat sebulan penuh itu sobat Akyas ya, untuk memadukan semua pendapat sebagaimana pendapat ulama-ulama yang lain itu tadi. Bagaimana dengan melafadzkan niat? Oh, kayak misalnya kan biasa tradisi di Indonesia ini Ashabus Syafi'i itu kalau pas waktu pas waktu habis selesai tarawih, wah rame-rame nih anak-anak kita ini. Nah gimana? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadi sanati fardhu lillahi ta'ala, begitu kan. Sambil kadang dilakukan. Bagaimana hukumnya? Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini saya bacaan kitab saja, jadi bukan menurut saya. Wa mahallun niyah. Tempatnya niat itu al-qalb, itu di hati. Jadi paling penting itu niat di hati. Ya, niat, ya Allah, mudah-mudahan aku besok bisa puasa ya Allah. Aku tak niat puasa ini semangat banget nih, masya Allah. Begitu tuh, ya, ini semangat puasa. Wala tukfa bil lisan qat'an, dan tidak cukup hanya lisan. Jadi meskipun sambil dilakukan nawaitu shauma ghadin terus, tapi kemudian di hati gak ada itu dia. Ya nggak sah itu kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Wala yustaratu at-talaffudu biha qat'an, tidak disyaratkan. Tapi lanjutkan nih kalamnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Lakin yasunnu hadzal indal jumhur ghairul malikiyah at-talaffudu biha. Namun dianjurkan menurut jumhur melafadzkan niat. Jadi bukan hanya Ashabus Syafi'i, jumhur melafadzkan niat. Boleh melafadzkan niat pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau niat puasa besok. Dilafadzkan, karena biasa melafadzkan niat itu nyambung ke hati. Kalau sudah di hati, ya nggak ngomong, nggak ada masalah. Tapi biasanya orang kalau sudah melafadzkan itu nyambung di hati, itu biasanya. Makanya melafadzkan itu lebih memantapkan. Wal aula indal malikiyah tarkut talaffudi biha. Tapi kalau Imam Malik afdal malah meninggalkan ini. Enggak apa-apa, ini kan perbedaan pendapat. Jadi jangan mengatakan bid'ah. Ya gimana? Ini kan ijtihad para ulama. Bid'ah itu tidak ada kaitan dengan ijtihad. Kalau ijtihad itu kaitannya dengan apa? Dasar dan ada dalil gitu kan. Ada dalil. Di antara dalil para ulama ya, melafadzkan niat seperti haji itu kan melafadzkan niat Tuhan. Allah labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, ya. Mengeraskan niat itu sehingga akhirnya dikiaskan ke sana gitu. Jadi ada dasar sobat Akyas. Jangan langsung main tuduh itu bid'ah. Bid'ah itu tidak ada dasar. Sesuatu hal yang baru yang tidak ada dasar, yang bertentangan dengan prinsip keagamaan secara nyata, itu bid'ah dhalalah. Tapi kalau itu menyangkut suatu hal yang baru, tapi hasil ijtihad para ulama, itu nggak masuk kategori apa? Bid'ah. Nggak masuk kategori bid'ah dhalalah itu kan ya. Kalau toh itu sesuatu hal yang baru, hasanah itu kan ya. Apalagi kalau anak-anak kita ini habis tarawih kita baca kayak begitu tuh, nawaitu shauma ghadin an ada, seneng tuh, syiar tuh. Dan anak-anak itu bisa, anak-anak kita kan akhirnya membiasakan diri untuk berniat gitu. Ada satu hal yang baik. Ini sobat Akyas, fikih Ramadan yang kedua, fikih puasa Ramadan yang kedua, pada pertemuan kajian online yang ke-11. Insya Allah nanti akan kita lanjut
kajian fikih Ramadan berikutnya, yang insya Allah saya akan membahas tentang apa yang disunahkan, apa yang dimakruhkan untuk terkait puasa Ramadan pada pertemuan yang akan datang. Doakan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan dakwah Allah Rabbul Alamin. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.